Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati, mahasiswa Sastra Indonesia angkatan 019 semester 3 dengan stambuk N1D1 19010. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas hasil review mata kuliah telaah prosa selama 7 pertemuan. Namun saya akan langsung masuk di pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu membahas tentang prosa. Prosa adalah suatu karya yang bersifat rekaan, khayalan, atau sesuatu yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Menurut Abraham sendiri, prosa merupakan karya naratif yang isinya tidak mengarah pada kebenaran faktual atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sifat prosa memiliki tiga sifat. Yang pertama, imajinatif, kedua, kreatif, dan ketiga, estetis. Selanjutnya yaitu genre prosa. Menurut Burhandiantoro dalam buku Pengkajian Teori Fiksi, genre prosa ini terbagi menjadi dua, yaitu cerpen atau cerita pendek dan novel. Cerpen dan novel ini memiliki perbedaan yang sangat jauh. Cerpen atau cerita pendek ini hanya berkisah 500 kata atau cerita yang dibaca dalam sekali duduk, atau cerita yang selesai dalam sekali duduk. Kemudian kisah cerpen ini padat dan fokus pada satu cerita saja. Dan unsur pembangunan cerpen ini lebih sederhana dibandingkan dengan novel. Novel yaitu cerita yang panjang, bisa beratusan halaman atau minimal 10.000 kata. Kemudian novel mengisahkan permasalahan yang kompleks secara penuh. Unsur pembangunannya juga lebih rinci dan kompleks. Kemudian yang terakhir dalam pertemuan kedua ini yaitu novel serius. Perbedaan novel serius dan novel populer. Novel serius tahan sepanjang zaman. Novel serius ini tahan sepanjang zaman. Kedua, diperlukan daya konsentrasi yang tinggi untuk memahami kisahnya. Dan ketiga, mementingkan mutu. Keempat, menghibur dan memberikan pengalaman yang berharga. Dan yang kelima, sanggup memberikan kisah dan banyak kemungkinan. Sedangkan novel populer pada suatu saat itu saja. Kedua, mudah dibaca dan dipahami. Ketiga, mengejar selera pembaca, artinya pengarang berusaha membuat suatu cerita yang sesuai dengan selera pembacanya sehingga novel tersebut menjadi populer. Dan keempat, hanya bertujuan menghibur. Terakhir, menampilkan masalah faktual. Dan pertemuan ketiga membahas materi tentang pembangunan prosa. Pembangunan prosa yaitu tema. Tema adalah makna utama yang dikandung dan mendasar ke seluruh isi cerita. Kedua, penokohan. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, tokoh ini dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Kemudian perbedaan menurut fungsi, tokoh terbagi lagi menjadi tiga, yaitu tokoh antagonis, protagonis, dan tritagonis. Kemudian kelima, alur ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang ini terbagi juga menjadi tiga, yaitu sudut pandang pertama, sudut pandang ketiga, dan sudut pandang campuran.
Ke keenam, latar. Latar terbagi menjadi 3 juga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Jadi pembangunan prosa jadi unsur-unsur pembangunan prosa yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Kemudian di pertemuan keempat ini yaitu materinya strukturalisme. Strukturalisme adalah paham yang melibatkan karya sastra sebagai suatu sistem unsur. Strukturalisme ini harus saling berhubungan dan saling mendukung antara satu sama lainnya. Strukturalisme ini harus memiliki keterkaitan antara unsur satu dan unsur lainnya. Sebuah analisis tidak dapat dikatakan menggunakan unsur strukturalisme jika tidak lengkap atau tidak memiliki satu di antara unsur strukturalisme itu. Unsur strukturalisme itu sendiri adalah penokohan, tema, alur, dan amanat. Selanjutnya di pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini berdiskusi kelompok setelah mendapatkan tugas menganalisis sebuah cerita dengan menggunakan unsur strukturalisme. Pertama, kelompok 1. Kelompok 1 mereview novel Malam Pengantin Aisyah karya Faika Burhan dengan menganalisis nilai budayanya. Kelompok kedua menganalisis cerpen Malam Pengantin Aisyah karya Faika Burhan namun menganalisis nilai karakternya. Kelompok ketiga menganalisis novel Ibu Pulang karya Lailatul Qadriani dengan menganalisis nilai moralnya. Sedangkan kelompok keempat menganalisis menganalisis cerpen Maharani karya Faika Burhan dengan menganalisis nilai karakternya. Kemudian pertemuan ke-6. Penampilan kelompok 5 dengan cerpen Perahu di Bawah Bulan karya Al-Ghali menganalisis nilai sosialnya. Kelompok 6 cerpen Senja di Batanga karya Muhammad Husbah. Kelompok 7 di Sudut Malioboro karya Faika Burhan dengan menganalisis penokohan. Kelompok 8 Bangsa Pigo karya Pengki dengan menganalisis nilai karakter. Kemudian di pertemuan ke-7 penampilan kelompok 9, 10, 11, dan 12. Kelompok 9 itu menganalisis cerpen Perempuan yang Setia Mengayam Senyuman dengan menganalisis nilai karakter. Kelompok 10 Sudut Malioboro karya Faika Burhan dengan menganalisis nilai karakter. Kelompok 11 Senja di Kampung Halaman dengan menganalisis nilai budayanya. Dan yang terakhir Ibu Pulang karya Lailatul Qadriani dengan menganalisis nilai-nilai karakter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.